Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami, yaitu kami akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan legalitas anti red flag di dunia usaha. Kami beranggotakan saya sendiri, Syifa, lalu ada Latifah, Irda, dan juga ada Naurah. Dan langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, bisnis itu apa sih? Jadi, bisnis itu punya pengaruh besar banget buat kehidupan manusia. Lewat bisnis, kita bisa menciptakan nilai tambah, ningkatin ekonomi, buka lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi nih, di sisi lain, bisnis juga bisa menyebabkan hal negatif, seperti kerusakan lingkungan, penipuan, dan pelanggaran HAM. Karena itu, bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan etika dan hukum. Etika sendiri itu berasal dari kata Yunani, etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai moral, apa yang dianggap benar, salah, baik, atau buruk. Nah, dalam etika ada tiga cabang utama, yaitu metaetika, etika normatif, dan juga etika terapan. Kalau dalam konteks bisnis, etika itu jadi semacam kompas moral yang bikin pemimpin, manajer, dan karyawan bisa bertindak dengan benar saat berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Etika bisnis berarti menerapkan prinsip moral dalam kegiatan jual beli. Nah, menurut Jones, etika bisnis itu penting buat jaga reputasi dan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Etika juga ngatur moral pelaku usaha dalam hal produksi, pemasaran, dan juga konsumsi. Pada tahun 1986, pemimpin perusahaan di Amerika, Jepang, Eropa, mereka ngumpul di Caux, Swiss, dan menghasilkan The Caux Round Tables Principles for Business, yaitu prinsip-prinsip etika terhadap pelanggan, saing, investor, dan lain-lain. Nah, Sodi Karaf menyebutkan ada 5 prinsip dasar etika bisnis. 5 prinsip wajib biar bisnis tuh nggak toksik. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada prinsip otonomi, yaitu kemampuan pelaku bisnis buat ambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab ke konsumen, pemasok, karyawan, kreditor, investor, dan juga masyarakat. Yang kedua, ada prinsip kejujuran yang penting banget nih dalam kontrak, penawaran, produk, dan juga hubungan kerja. Yang ketiga, ada prinsip keadilan, yaitu memberi perlakuan yang fair buat semua pihak. Nah, yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan, yang memastikan semua pihak yang terlibat dalam bisnis dapat manfaat. Yang kelima, prinsip integritas moral, yaitu menjaga reputasi dan tetap berpegang pada moral yang baik. Di era sekarang, etika dan hukum bisnis makin penting. Etika bikin keputusan bisnis lebih bermoral, sementara hukum memberikan aturan yang jelas. Nah, keduanya bantu bisnis berjalan berkelanjutan dan mendukung ekonomi nasional. Etika bisnis juga ngelindungin hak konsumen, termasuk privasi dan juga informasi pribadi mereka. Perusahaan yang menjunjung etika biasanya lebih percaya, punya reputasi lebih baik, menarik bagi investor, dan lebih siap dalam mengelola resiko serta tanggung jawab sosial. Intinya, etika bisnis jadi fondasi penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga integritas perusahaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang etika produksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas etika produksi. Yang pertama itu ada produksi. Produksi ini adalah proses mengubah input jadi output berupa barang atau jasa yang punya nilai tambah. Proses ini melibatkan tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan teknologi supaya produk yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien dalam kualitas, biaya, dan waktu. Intinya, produksi fokus pada bagaimana perusahaan mengolah sumber daya seefektif mungkin supaya bisa menghasilkan produk yang layak dipasarkan dan menguntungkan. Nah, disinilah etika produksi jadi penting. Etika produksi adalah prinsip moral yang mengarahkan perusahaan supaya proses produksinya aman, adil, ramah lingkungan, dan menghormati hak tenaga kerja. Etika produksi itu memastikan proses produksi bertanggung jawab dan berkelanjutan serta mempertimbangkan dampaknya ke karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Di sini ada beberapa etika produksi, aspek etika produksi, boleh ya. Yang pertama itu ada ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Ini wajib pindah ke bahan baku yang ramah lingkungan. Biasanya industri memakai banyak bahan baku dan proses manufakturnya bisa menghasilkan limbah, sampah, dan polusi. Maka dari itu, perusahaan sekarang mulai beralih ke bahan baku ramah lingkungan dan menerapkan pemasaran hijau. Selain mengurangi jejak ekologis, strategi ini juga bantu menekan biaya, memenuhi regulasi, dan meningkatkan kesadaran publik. Yang kedua itu pemberdayaan tenaga kerja, di mana saat ini banyak perusahaan menerapkan ekonomi sirkular, pengurangan jejak karbon, dan pengadaan bahan baku etis. Yang ketiga itu ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini fokus pada keefisiensi biaya supaya perusahaan bisa survive dan untuk jangka panjang. Baik, Iya, boleh selanjut. dilanjut. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persaingan dalam dunia bisnis. Jadi, persaingan antar perusahaan itu sebenarnya elemen penting dalam bisnis. Dengan adanya dengan adanya kompetisi, eh, mohon maaf, dengan adanya kompetisi, konsumen punya lebih banyak pilihan, harga jadi lebih kompetitif, dan ekonomi bisa tumbuh karena semua pelaku usaha itu berlomba memberikan yang terbaik. Tanpa persaingan, perkembangan perusahaan itu bisa mandek. Jadi, secara prinsipnya, persaingan itu wajar dan memang diperlukan. Tapi, persaingan itu bisa jadi masalah kalau dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau norma. Misalnya, menjatuhkan pesaing lewat cara curang. Nah, tindakan seperti ini termasuk persaingan tidak sehat dan bisa bikin iklim usaha jadi kacau. Makanya, persaingan itu harus dilakukan secara jujur dan adil. Tujuan persaingan itu eh, bukan cuma buat menjatuhkan yang lain, tapi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara yang wajar, tetap memegang nilai kejujuran dan keadilan. Nah, untuk menjaga iklim persaingan itu tetap sehat, pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari undang-undang ini dibentuklah KPPU, yaitu lembaga independen yang tugasnya menguasai pelaksanaan aturan persaingan usaha dan menindak pelanggaran seperti praktik monopoli atau persengkokolan. Nah, persaingan yang sehat itu juga terjadi kalau informasi di pasar tersedia secara sempurna. Kalau kondisinya tercapai, harga bisa jadi lebih efisien dan konsumen bisa lebih mudah menemukan produk yang sesuai tanpa biaya pencarian yang tinggi. Dalam teori persaingan sempurna, ada beberapa ciri penting, yaitu yang pertama,
produksi efisien, di mana sumber daya digunakan optimal. Yang kedua, konsumsi efisien, di mana karena harga mencerminkan biaya marginal produksi. Lalu yang ketiga, keuntungan jangka panjang nol. Artinya, dalam jangka panjang perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal. Dalam The Cows Roundtable, Principle for Business, ada beberapa pedoman etika dalam persaingan, yaitu pertama, mengembangkan pasar yang terbuka dan tidak memonopoli industri. Yang kedua, menghormati keberadaan dan hak pesaing. Ketiga, menghindari pemberian hadiah yang tidak fair. Lalu yang keempat, menghormati hak cipta dan paten. Dan yang terakhir, tidak mencuri ide dalam proses inovasi atau pengembangan produk. Nah, kesimpulannya, etika persaingan usaha itu kunci penting untuk menciptakan bisnis yang adil dan sehat. Persaingan memang dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan memberi manfaat bagi konsumen, tapi wajib dijalankan secara jujur dan sesuai hukum. Dengan mematuhi etika dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perusahaan bisa menghindari praktik curang, menjaga reputasi, dan memastikan bisnis tetap berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada hukum bisnis atau the legal framework. Dari hukum bisnis ini fungsinya itu fix banget tentang peran hukum dalam dunia bisnis. Hukum ini bagian penting dari sistem sosial yang fungsinya itu untuk menciptakan keterlibatan dan menjaga kepentingan masyarakat tetap seimbang. Nah, jadi tugas dari utama hukum ini adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Nah, dalam konteks bisnis ini, hukum hadir untuk memperbaiki praktik usaha yang tidak etis atau melanggar aturan. Hukum bisnis ini memberikan pedoman supaya pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan secara benar, terus bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Menurut Munir pada tahun 1994. Nah, jadi hukum bisnis ini berfungsi sebagai alat untuk pengendali agar kegiatan usaha tetap sesuai dengan norma. Di dalam Indonesia, pengaturan hukum bisnis salah satunya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus memahami aturan yang relevan dengan bidang usahanya. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kegiatan bisnis berjalan tertib, lancar, dan tidak merugikan masyarakat. Menurut Fuadi, pada tahun 2005, hukum bisnis adalah kumpulan kaidah hukum beserta mekanisme yang penegakannya untuk mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa. Ruang lingkupnya itu luas dan kontrak, perusahaan, surat berharga, haki, asuransi, hingga merger, akuisisi, anti-monopoli, dan perlindungan konsumen. Hukum bisnis ini dituangkan dalam peraturan tertulis dan berfungsi untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh aktivitas perdagangan dengan adanya regulasi. Pelaku usaha bisa tahu atas hak dan kewajibannya, sehingga tercipta kepastian hukum untuk mendukung praktik bisnis yang adil dan dinamis. Ruang lingkup hukum ini juga sangat beragam, mulai dari bentuk badan usaha seperti CV, firma, dan PT, transaksi jual beli, termasuk ekspor atau impor, terus investasi, ketenaga kerjaan, pembiayaan, surat berharga, jaminan utang, hak kekayaan intelektual, sampai asuransi. Nah, di sini ada beberapa sumber hukum bisnis Indonesia yang meliputi KUH Perdata yang atur hubungan hukum antar individu, yaitu jual beli, sewa, pinjam, yang mengatur hubungan hukum antar individu dan badan hukum termasuk di dalam jual beli dan sewa menyewa. Dan yang kedua ada KUHP. Ini ada ketentuan pidana buat kejahatan bisnis, misalnya itu penipuan. Yang ketiga itu ada KUHD yang mengatur hal-hal
pada perdagangan seperti CV dan firma. Terus yang keempat, ini ada peraturan di luar ketiga KUH tersebut. Yang misalnya itu undang-undang penanaman modal. Nah, semua undang-undang lain di luar tiga kitab ini contohnya dari modal, terus terus undang-undang penanaman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukum bisnis ini punya peran strategis dalam menciptakan praktik pada usaha yang teratur dan transparan. Fungsinya itu sebagai memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak, kewajiban, batasan, dan prosedur. Yang kedua itu melindungi kepentingan berbagai pihak, termasuk perusahaan, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Yang ketiga, menjaga integritas bisnis melalui aturan tentang transparansi dan tanggung jawab. Yang keempat, menyelesaikan sengketa secara adil. Terus yang kelima, mendorong inovasi lewat perlindungan hak HAKI dan jaminan intervensi. Pada akhirnya, hukum bisnis punya peran penting dalam bentuk etika bisnis di Indonesia dengan patuh pada regulasi, melindungi kekayaan intelektual, dan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis bisa berjalan lebih berkelanjutan, transparan, dan berintegritas. Implementasi hukum ini pada bisnis yang baik yang mendukung pertumbuhan usaha yang adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya. Baik, teman-teman. Jadi yang bisa kita sampaikan materinya cukup sampai di sana. Saya akan langsung membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bisnis yang worth it itu dan sustainable itu nggak bisa jalan sendiri. Dia wajib punya combo, yaitu etika bisnis dan juga hukum bisnis. Etika bisnis adalah moral kompas yang menuntut 5 prinsip dasar yang tadi, otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Lalu prinsip ini diimplementasikan langsung, misalnya di etika produksi yang fokusnya pada aspek eco-friendly dan pemberdayaan tenaga kerja, serta di etika persaingan yang fair play dan diawasi ketat oleh KPPU dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seluruh kegiatannya harus berada dalam kerangka hukum bisnis yang menjadi payung legal, memberikan pedoman, dan didukung oleh sumber-sumber hukum utama seperti KUH Perdata, KUHP, dan juga KUHD. Jadi intinya simple, kepatuhan pada etika dan hukum adalah fondasi mutlak untuk bisnis yang transparan, berintegritas, dan juga long lasting. Jadi sekian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.